wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Naya Arfiani dengan NIM 183, Ratna Setiawati dengan NIM 128. saya Niswatu Nadifa Fawaida dengan NIM 142. Hari ini kami akan melakukan review jurnal penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh terapi musik terhadap tingkat stres belajar menghadapi ujian akhir semester pada siswa SMP Negeri 1 Tanjung Kerta. Dan kemudian untuk jurnal internasionalnya berjudul Mindfulness Training Enhanced Students Executive Functioning and Social Emotional Skills. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ayo! Baik, kali ini saya akan mereview salah satu jurnal Indonesia, jurnal eksperimen di Indonesia, yaitu pengaruh terapi musik terhadap tingkat stres belajar menghadapi ujian akhir semester pada siswa SMPN 1 Tanjung Kerta. Nah, dari judul jurnal tersebut diketahui latar belakangnya, yaitu menurut Rispesdas tahun 2018 ditemukan 37.728 penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental. Berdasarkan studi pendahuluan, ditemukan kasus remaja seringkali merasa stres karena tuntutan tugas dari sekolah. Berdasarkan wawancara awal dengan 10 siswa, terdapat 4 subjek yang mengatakan bahwa coping mekanisme yang dilakukan dengan mendengarkan musik pop. Menurut salah satu pada tahun 2017, terapi musik dapat meningkatkan dan mempertahankan kesehatan baik dari segi fisik, emosional, mental, dan spiritual. Dari latar belakang tersebut didapatkan identifikasi variabel. Untuk yang pertama adalah variabel bebas, yaitu terapi musik, dan variabel terikat, yaitu tingkat stres belajar. Dari identifikasi variabel tersebut juga didapatkan hipotesis penelitian, yaitu H0 tidak ada pengaruh terapi musik terhadap tingkat stres belajar menghadapi ujian akhir semester pada siswa SMPN 1 Tanjung Kerta, dan H1 terdapat pengaruh terapi musik terhadap tingkat stres belajar menghadapi ujian akhir semester pada siswa SMPN 1 Tanjung Kerta. Metode penelitian. Nah, yang pertama itu ada partisipan atau subjek penelitian. Nah, dalam penelitian ini itu terdiri dari 58 siswa SMPN 1 Tanjung Kerta kelas 8 yang akan mengikuti ujian akhir semester. Kemudian desain penelitian ini dalam jurnal ini itu menggunakan desain penelitian pre-eksperimental desain dengan bentuk one group, pre-test, dan juga post-test. Jadi dalam jurnal ini itu hanya terdiri dari satu kelompok dan diukur sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Kemudian pengukuran variabel dependen itu menggunakan kuesioner depression, anxiety, and stress scale, di mana kuesioner ini itu untuk mengukur tingkat stres siswa. Kemudian prosedur eksperimen di dalam nanti ini itu yang pertama ada tahap persiapan, di mana dalam tahap persiapan ini itu peneliti menentukan terlebih dahulu lokasi penelitian, yang dimana dalam penelitian ini lokasi penelitian itu berada di SMPN 1 Tanjung Kerta. Setelah menentukan lokasi, kemudian peneliti menentukan jumlah sampel. Nah, dalam penelitian ini jumlah sampel yang diteliti itu sebanyak 58 siswa kelas 8 yang akan mengikuti ujian akhir semester. Yang kedua ada tahap pretest atau sebelum dilakukannya penelitian. Nah, subjek itu diberikan kuesioner depression, anxiety, and stress scale untuk mengukur tingkat stres awal sebelum nantinya para subjek ini itu diberikan pelatihan. Nah, dari hasil intervensi pretest ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebagian besar siswa itu berada pada kategori tidak stres, yang terdiri dari 62,1%. Kemudian 24,1% ini siswa mengalami stres ringan, dan 12,1% itu mengalami stres sedang, sedangkan sisanya yaitu 1,7% ini mengalami stres berat. Kemudian tahap yang ketiga ini ada tahap intervensi atau diberikan pelatihan. Nah, siswa ke 58 siswa tadi ini tuh diberikan intervensi berupa terapi musik pop. Nah, pemilihan terapi musik pop ini itu dipilih karena jenis musik ini itu sifatnya yang easy listening dan juga memiliki alunan yang menyenangkan dan juga menenangkan, sehingga diberikan terapi musik ini. Tahap yang keempat ini adalah tahap post test atau tahap pelatihan. Nah, setelah para siswa ini tuh didengarkan
terapi musik tadi, tingkat stres ini tuh kembali diukur menggunakan instrumen untuk mengukur pada tahap pretest tadi, yaitu menggunakan depression, anxiety, and stress scale untuk menilai kembali seberapa besar tingkat stres siswa setelah adanya terapi musik ini. Nah, setelah dilakukannya post test itu hasil menunjukkan bahwa peningkatan jumlah siswa yang tidak mengalami stres ini tuh menjadi 75,9% yang sebelumnya itu berada di angka 62,1%. Nah, setelah tahap post test, selanjutnya itu memasuki tahap analisis data. Nah, data hasil pretest dan juga post test itu dibandingkan untuk melihat apakah adanya perbedaan yang signifikan atau tidak, sehingga dibutuhkannya yang namanya analisis data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yang dilakukan menggunakan uji Wilcoxon Sign Range Test dengan bantuan perangkat lunak yaitu berupa SPSS. Nah, hasil uji itu menunjukkan bahwa nilai p-value itu sebesar 0,001 yang berarti terdapat pengaruh yang bermakna dari pemberian terapi musik terhadap penurunan tingkat stres siswa kelas 8 yang akan mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya adalah hasil eksperimen. Setelah dilakukan beberapa prosedur eksperimen, didapatkan hasil bahwasanya terapi musik ini dapat menurunkan tingkat stres siswa. Nah, gambaran tingkat stres sebelum mendengarkan musik pada siswa ini berada pada rentan tidak stres 62,1%. Nah, sedangkan setelah mendengarkan musik, gambaran tingkat stres ini pada rentang tidak stres 75,9%. Sehingga dari hasil eksperimen tersebut dapat diketahui bahwa adanya pengaruh musik terhadap penurunan tingkat stres pada siswa di SMP Negeri 1 Tanjung Kerta pada tahun 2024 dengan nilai p-value 0,001. Nah, adapun kelebihan dari jurnal yang kita review ini yaitu desainnya adalah sangat praktis dan juga terjangkau karena hanya membutuhkan satu kelompok saja, sehingga hal tersebut mempercepat proses penelitian. Adapun kekurangannya adalah tidak adanya kelompok kontrol, sehingga tidak dapat memberikan pembanding dari kelompok dengan kelompok lain. Kali ini saya akan mereview salah satu jurnal internasional yang bernama Mindfulness Training Enhanced Student Executive Functioning and Social Emotional Skill. Dari judul jurnal tersebut, kita dapat latar belakang, yaitu setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda, baik secara fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Dengan begitu, dibutuhkannya dukungan secara menyeluruh untuk meningkatkan keterampilan pada anak. Pada masa anak-anak, khususnya pada usia sekolah dasar, menjadi salah satu periode kritis dan berkembangnya fungsi eksekutif dan keterampilan sosial emosional. Seringkali anak-anak usia dasar khususnya kelas 5 mengalami tuntutan akademik yang meningkat. Dalam hal ini diperlukannya seni mindfulness sebagai salah satu coping untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut didapatkan identifikasi variabel. Untuk variabel bebasnya adalah mindfulness training, dan untuk variabel terikat adalah executive functioning dan social emotional skill. Dari variabel tersebut kita dapatkan hipotesis penelitian, yaitu untuk hipotesis utama adalah pelatihan mindfulness meningkatkan fungsi eksekutif siswa. Dan untuk hipotesis kedua itu adalah pelatihan mindfulness meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Metode penelitian yang pertama itu adalah partisipan atau subjek penelitian. Nah, dalam penelitian ini itu subjek penelitian terdiri dari 297 siswa kelas 5 sekolah dasar negeri yang berasal dari beberapa sekolahan di wilayah yang sama. Selanjutnya, desain penelitian dalam penelitian ini itu menggunakan between subject through experiment, di mana dalam kelompok ini itu terdiri dari dua kelompok, yaitu ada kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Nah, kelompok eksperimen ini yang nantinya akan mengikuti pelatihan mindfulness, dan kelompok kontrol ini yang akan menjadi
waiting list atau kelompok tunggu, tapi nantinya itu tetap akan mendapatkan pelatihan, tetapi pelatihannya itu setelah prosedur eksperimen ini tuh selesai gitu. Ukuran variabel dependen dalam penelitian ini itu terdiri dari dua variabel, yaitu yang pertama ada variabel executive functioning, di mana dalam variabel ini itu terdiri dari tiga instrumen, yaitu pertama ada flanker test, di mana flanker test ini itu berfungsi untuk mengukur perhatian. Kemudian ada dimensional change card sort, ini berfungsi untuk mengukur fleksibilitas kognitif, dan Lee sort test ini digunakan untuk mengukur memori kerja. Terus yang kedua itu ada variabel social emotional learning yang terdiri dari dua instrumen, yaitu yang pertama ada skala kompetensi sosial guru, di mana guru ini memberikan penilaian terhadap ke 297 siswa tersebut, dan ada nilai rapot yang mengukur perilaku social emotional learning. Kemudian selanjutnya ada prosedur eksperimen, yaitu yang pertama ada tahap rekrutmen atau pembagian kelompok. Nah, peneliti ini tuh merekrut siswa dari kelas 5 di 4 kota wilayah yang sama, sehingga dari hasil rekrutmen ini itu didapatkan 297 siswa atau subjek penelitian. Nah, setelah 297 ini tuh terkumpul, kemudian peneliti itu membagi ke dalam dua kelompok secara random, yaitu ada kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Kelompok eksperimen ini nantinya yang akan mengikuti pelatihan mindfulness, dan kelompok kontrol ini tuh tidak akan mendapatkan pelatihan selama periode penelitian, namun nantinya itu tetap akan mendapatkan pelatihan setelah periode pelatihan. Yang kedua ada tahap pretest atau sebelum dilakukannya pelatihan. Nah, kedua kelompok ini menjalani tes untuk menetapkan dasar atau baseline. Siswa mengerjakan tes executive functioning yang meliputi flanker test, terus dimensional change card sort, serta Lee sort test, dan juga untuk mengukur social emotional learning itu guru memberikan penilaian kepada siswa. Tahap yang ketiga ini adalah tahap pemberian pelatihan. Nah, kelompok eksperimen ini akan mengikuti program pelatihan dengan durasi 8 minggu dengan frekuensi 2 kali seminggu, di mana setiap sesi ini itu berlangsung selama 30 menit. Nah, pelatihan ini mencakup teknik pernafasan, terus kesadaran sensori, pengamatan pikiran atau emosi, serta praktek pengembangan kebaikan dan juga kasih sayang. Nah, pelatihan ini tentu saja dipandu oleh instruktur yang sudah terlatih dalam praktek mindfulness untuk anak-anak. Selanjutnya ada tahap post-test, di mana setelah program pelatihan 8 minggu ini berakhir, peneliti ini akan menguji kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol, menggunakan instrumen yang sama dengan tahap pretest sebelumnya. Kemudian tahap yang terakhir ini adalah tahap tindak lanjut atau follow up, di mana peneliti ini itu mengumpulkan data tambahan, yaitu berupa nilai rapot social emotional learning di akhir tahun ajaran. Nah, selanjutnya adalah hasil eksperimen. Setelah dilakukan beberapa tahap atau proses dalam eksperimen tersebut, maka didapatkan hasil bahwasanya pelatihan mindfulness di dalam kelompok eksperimen ini siswa menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap fungsi DCCS dan juga nilai rapot sel akhir tahun. Nah, sedangkan pelatihan mindfulness menunjukkan peningkatan kecil dan tidak signifikan secara statistik ini pada penilaian flanker test dan juga penilaian dari guru dan juga Lee sort test. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwasanya pelatihan mindfulness ini dapat meningkatkan fungsi eksekutif yang meliputi peningkatan fleksibilitas kognitif, meningkatkan kefokusan, kemudian kemampuan mengingat siswa dan juga social learning. Nah, adapun kelebihan di sini adalah adanya dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dapat dijadikan sebagai pembanding hasil eksperimen, dan juga penggunaan desain between subject. Di sini
Dengan true eksperimen, datanya itu menjadi lebih homogen sehingga lebih terjamin gitu. Kemudian kekurangannya adalah memerlukan biaya dan juga tenaga yang banyak dan membutuhkan waktu penelitian yang panjang. Sekian review jurnal dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.